Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Sekolah Mufida, absen 8. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu algoritma Dijkstra. Langsung saja, teori dari algoritma Dijkstra itu sendiri. Misalkan G adalah graf berarah berlabel dengan titik-titik VG sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn, dan path terpendek yang dicari adalah jarak antara V1 ke Vn. Algoritma Dijkstra dimulai dari titik V1 dalam iterasinya, kemudian algoritma ini akan mencari satu titik yang jumlah bobot dari titik V1 paling kecil. Titik-titik yang terpilih akan kita pisahkan dan titik-titik tersebut tidak diperhatikan lagi dalam iterasi berikutnya. Selanjutnya adalah sekilas tentang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh seorang ilmuwan komputer, yaitu Edgar W. Dijkstra. Algoritma ini merupakan sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah maupun tidak berarah dengan bobot-bobot garis yang bernilai non-negatif, yaitu 0 sama dengan tak hingga. Cara kerja dari algoritma Dijkstra adalah tiap langkah maka akan dipilih sisi dengan bobot yang terkecil yang menghubungkan sebuah simpul dengan simpul lain yang belum terpilih. Algoritma Dijkstra membutuhkan parameter tempat asal dan tempat tujuan, sehingga hasil akhir dari algoritma ini adalah jarak terpendek dari tempat asal ke tempat tujuan beserta dengan rutenya. Kemudian, langkah-langkah dalam menentukan jarak lintasan terpendek dalam algoritma Dijkstra. Di sini ada 5 langkah. Langkah yang pertama adalah kita beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu kita set nilai 0 pada node titik awal dan nilai tak hingga pada node lain yang belum terisi. Langkah yang kedua adalah kita set semua node sebagai node yang belum terjamah dan kita set node awal sebagai node keberangkatan. Lalu langkah yang ketiga adalah dari node keberangkatan kita pertimbangkan node tetangga yang belum terjamah dan kita hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Sebagai contoh, jika titik keberangkatan A ke B memiliki bobot jarak 6 dan dari B ke C berjarak 2, maka jarak dari A ke C melewati B menjadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya atau jarak yang telah terekam sebelumnya, maka kita hapus data yang lama, kemudian kita simpan ulang data dengan jarak yang baru. Lalu langkah yang keempat adalah saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, kita tandai node yang telah terjamah sebagai node terjamah. Node terjamah ini tidak akan pernah kita cek kembali dan jarak yang telah disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Lalu langkah yang terakhir, kita set node belum terjamah dengan jarak yang terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya. Lalu kita lanjutkan kembali ke step 3. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini diberikan sebuah graf berarah berlabel. Pertanyaannya adalah carilah path terpendek dari titik V1 ke V7 dalam graf berarah berlabel di atas dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Di mana di sini memiliki keterangan bahwa A sama dengan jarak antara V1 ke V3 yaitu 3 km. B jarak dari V1 ke V3 sama dengan 9 km, C jarak V2 ke V3 sama dengan 2 km, D jarak V2 ke V4 sama dengan 7 km, E jarak V3 ke V5 sama dengan 4 km, F jarak V3 ke V4 sama dengan 7 km, G jarak V2 ke V5 sama dengan 1 km, H jarak V4 ke V5 sama dengan 5 km, I jarak V4 ke V6 sama dengan 2 km, J jarak V5 ke V6 sama dengan 9 km, K jarak V4 ke V7 sama dengan 8 km, dan L adalah jarak V6 ke V7 sama dengan 4 km. Lalu saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita beri bobot nilai pada setiap titik dengan cara kita set nilai 0 pada node titik awal dan nilai tak hingga pada node yang lain.
Di sini karena pertanyaan tadi adalah pet terpendek dari V1 ke V7, maka V1 kita tetapkan sebagai node titik awal. Jadi kita set nilai dari V1 sama dengan 0, dan titik-titik yang lain kita set nilainya menjadi tak hingga. Dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa node yang kita temukan adalah V1, sedangkan hasil dari nodenya adalah himpunan kosong atau 0. Lalu langkah yang kedua adalah dari node keberangkatan, kita mulai menjamah node-node tetangga dengan memperhitungkan jaraknya dari node awal. Kita harus mengambil node tetangga dengan jarak yang paling kecil dari node keberangkatan, lalu kita tandai node tersebut sebagai node terjamah. Dari sini tadi node keberangkatannya adalah P1. P1 memiliki hubungan atau bertetangga dengan titik P2 dan juga P3, di mana P2 berbobot 3 dan juga P3 berbobot 9. Dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa node yang kita temukan adalah P2 dan juga P3, sedangkan hasil nodenya adalah P1. Lalu untuk menentukan node tetangga terjamah yang akan kita gunakan sebagai node keberangkatan selanjutnya, maka kita cari nilai bobot yang paling kecil di antara V2 dan juga V3, dan yang memiliki nilai bobot paling kecil adalah nilai titik V2 yang memiliki bobot 3, sehingga V2 akan kita tetapkan sebagai node keberangkatan selanjutnya. Nah, karena tadi V2 kita gunakan sebagai node keberangkatan selanjutnya, maka kita harus mencari hubungan V2 dengan tetangga-tetangganya. Maka V2 itu bertetangga dengan V3, V5, dan juga V4, di mana V3 berbobot 2, V5 berbobot 1, dan juga V4 berbobot 7. Sehingga dari sini kita bisa menentukan atau menarik kesimpulan bahwa node yang telah kita temukan adalah V3, V4, dan juga V5, di mana hasil dari nodenya adalah V1 dan juga V2. Nah, untuk menentukan node terjamah selanjutnya yang akan kita gunakan sebagai node keberangkatan, maka kita harus mencari bobot nilai yang paling kecil di node yang telah kita temukan tadi, yaitu antara V3, V4, dan V5. Dari sini sudah tampak bahwa yang berbobot paling kecil adalah V5, sehingga kita akan menetapkan V5 sebagai node terjamah yang akan kita gunakan menjadi node keberangkatan selanjutnya. Lalu dari V5 memiliki hubungan tetangga dengan V4 dan juga V6. Maka dari sini bisa kita tarik sebuah kesimpulan lagi bahwa node yang telah kita temukan adalah V4 dan juga V6, dan hasil nodenya adalah V1, V2, dan juga V5. Dari sini seperti langkah-langkah yang telah saya sampaikan di awal tadi, kita mencari nilai bobot yang minimal antara node yang telah kita temukan tadi, dan kita sudah menemukan bahwa V4 sebagai node keberangkatan selanjutnya. Kemudian dari V4 kita berlanjut mencari node terjamah selanjutnya, di mana V4 berhubungan dengan V7 yang berbobot 8 dan V6 yang berbobot 2, sehingga dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa node yang telah kita temukan adalah V6 dengan bobot 2 dan juga V7 dengan bobot 8, dengan hasil node adalah V1, V2, V5, dan juga V4. Nah, dari sini kita bisa langsung tahu bahwa node terjamah selanjutnya yang akan kita pilih adalah titik V6, karena V6 memiliki bobot yang paling kecil dibandingkan dengan V7, sehingga selanjutnya kita set V6 sebagai node keberangkatan selanjutnya. Karena V6 sebagai node keberangkatan selanjutnya, maka kita mulai dari V6, kita harus mencari tetangga dari V6 itu sendiri. V6 sebenarnya bertetangga dengan V5 dan juga V7. Akan tetapi karena V6 tidak mungkin kembali lagi ke V5, karena tujuan kita tadi adalah mencari pet terpendek antara V1 ke V7, maka kita akan langsung memilih V7 sebagai
node keberangkatan yang terakhir atau node yang ditemukan, yaitu V7 itu sendiri, di mana V7 itu sendiri memiliki bobot 4. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa node yang kita temukan adalah V7, sedangkan hasil dari nodenya adalah V1, V2, V5, V4, juga V6. Dan langkah yang terakhir adalah kita hubungkan setiap node tadi yang telah kita temukan, yaitu V1, V2, V5, V4, V6, dan juga V7. Lalu kita jumlahkan seluruh bobot dari titik-titik tadi. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa plat terpendek antara V1 ke V7 adalah V1, V2, V5, V4, V6, dan V7 dengan total panjang sebanyak 15 km. 15 km itu tadi dari V1 ditambah V2 ditambah V5 ditambah V4 ditambah V6 ditambah V7 sama dengan 15 km. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.